Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Stiana, peserta BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia gelombang ke-44. Hari ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi berkaitan dengan penggunaan AI. AI dapat digunakan untuk mempermudah kerja guru, tidak untuk menggantikan posisi guru, namun mempermudah. Yang pertama adalah saya akan menunjukkan bagaimana AI itu bekerja. Jika kita ingin mendapatkan beberapa informasi, maka biasanya kita bisa menggunakan Gemini, bisa menggunakan chat GPT. Namun kali ini saya akan memaparkan terkait dengan Copilot. Kita klik saja di sini, Copilot Microsoft. Oke, kita klik di sini. Copilot Microsoft. Kita mau tanya apa saja. Kita tanya apa ya? Pertama, mungkin kita bisa perkenalan dulu. Hai, saya guru SMP. Udah, di sini Copilot akan menyambut kita. Kita tanya lagi ya, bagaimana cara mengajar yang baik untuk anak SMP? Wah, ternyata caranya adalah menggunakan metode yang variatif, buat suasana yang menyenangkan, hubungkan materi dengan kehidupan mereka, karena anak SMP ternyata cenderung ini ya, bersosialisasi dengan temannya. Oke, bagaimana karakteristik anak SMP? Begitu. Anak SMP itu mulai mandiri, tetapi masih membutuhkan arahan, perubahan emosional yang cukup besar, dan seterusnya. Mungkin saya akan bertanya, bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak SMP? Nih, baik, jawabannya sudah kita terima. Aplikasi berikutnya, AI yang berikutnya yaitu masih tentang Microsoft. Kalau misalnya kita tidak ingin membaca satu persatu, hanya ingin mendengarkan, bagaimana caranya ya? Oke, kita bisa klik apa yang akan kita dengarkan. Kemudian kita di sini bisa klik kanan dan kita akan mendengarkan suaranya. Membuat Media Pembelajaran Yang Minarik Untuk Anak SMP Sunggut Pentang Agar Marika Levi Enthusias Dalam Belajar. Barakat Beberapa Kara Untuk Mensiptakan Media Yang Effective dan Engaging. 1. Gunakan Visual Yang Minarik. Infografis Untuk Menyajikan Inform. Oke, itu adalah cara supaya kita hanya mendengarkan. Tadi kan logatnya masih menggunakan logat bahasa Inggris. Kita bisa memilah logat yang akan kita pilih, yaitu dengan cara klik kanan tadi ya, kemudian more tools, read load selection. Today. Di sini Hai, ada voice saya option. Guru SMP. Voice option di sini. Hai, Kita senang bisa bertemu dengan Anda. tuh kan misalnya Menjadi nih, Guru SMP. India.
SMP pasti penuh tantangan dan juga sangat bermakna. Banyak peluang untuk Ini menginspirasi untuk dan logatnya. membimbing generasi Nah, muda. teman-teman mudah bukan Apa jika yang kita paling males. Anda sukai dari manager? Nah, Atau ada sesuatu yang bisa saya bantu? Mungkin ID untuk materi pelajaran atau aktivitas di kelas? nah, Edit this response. oke. Bagaimana cara mengajar yang baik untuk anak SMP? Mengajar Baik, nah ini cukup mudah kan kalau kita misalnya sedang sibuk ngapain gitu ya, maka kita bisa minta bantuan dari Copilot untuk membaca dengan keras. Ini adalah fitur yang diberikan oleh Copilot dan ini fiturnya adalah gratis. AI berikutnya yaitu tentang pengolahan data. Mungkin Bapak Ibu guru di sini ada yang sedang melakukan PTK atau sedang melakukan studi lanjut S2 atau S3, maka ada salah satu AI yang mudah digunakan untuk mengolah data, yaitu Stats Kingdom. Kita cari dulu di sini. Stats Kingdom. Kita klik di sini, maka akan muncul ini. Nah, Stats Kingdom ini adalah AI yang digunakan untuk membantu kita dalam mengolah data. Di sini ada banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan. Di sini ada one sample test, one sample t-test, two sample t-test, dan seterusnya. Ada sampel 1 uji dan seterusnya. Ini ya, ada uji 2 sampel. Lalu kita mau pakai yang mana gitu. Kalau kita bingung, kita cari tahu. Saya memiliki 2 data. Kira-kira mau pakai yang mana ya? Kita tanya ke ini saja, Copilot. Misalnya apa sih uji set 1 sampel? Oh ya, uji set 1 sampel adalah proses metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata suatu populasi berbeda dengan nilai tertentu. Kalau misalnya saya punya 2 data setelah dan sesudah, maka kita pakai apa ya? Kita coba tanya. Tadi kita melihat dulu kita butuhnya apa. Uji T 2 sampel. Uji T 2 sampel. Kita tanya. Jika kita memiliki 2 data dalam kurung sebelum dan sesudah, apakah relevan jika menggunakan uji T 2 sampel? Oh ya, Copilot menjawab, ternyata kalau menggunakan uji T 2 sampel itu kurang tepat. Yang tepat adalah uji T berpasangan. Maka setelah ini kita akan menggunakan uji T berpasangan. Kita klik di sini. Nah, di sini sudah ada rumus dan seterusnya. Maka demi langkah dan seterusnya. Ini tadi saya sudah klik di sini ya. Oh, ini contohnya sebelum dan setelah.
maka saya akan ambil datanya. Coba kita masukkan. Selanjutnya, kita akan memasukkan datanya. Data yang akan kita masukkan, tadi kan kita sudah melihat ya, di sini ada datanya. Kita kopas saja, teman-teman. Dikopas, copy and paste. Sebelum, lalu klik lagi setelah. Oke, kita langsung menghitung. Nah, di sini kita sudah melihat datanya. Ada nilai P, ada T-nya berapa, ada nilai P dan seterusnya. Maka kita nanti akan bisa melihat di bawah hasilnya bagaimana, kemudian kesimpulannya bagaimana. Menggunakan Search Kingdom ini kita tidak perlu lagi menggunakan Excel, kemudian menggunakan pengolahan data yang cukup rumit. Kita sudah dimudahkan oleh AI untuk menganalisis data ketika kita akan melakukan sebuah penelitian. Berikutnya, ketika seorang guru akan melakukan sebuah penelitian atau telah melakukan sebuah penelitian, pastinya memerlukan referensi. Referensinya bisa kita mencari jurnal, yaitu menggunakan Scholar Google atau Google Cendekia. Kita ketik saja di sini Scholar Google, kemudian kita enter, maka akan muncul dan kemudian kita klik yang ini. Kita mencari apa? Nah, yang akan kita cari di sini contohnya adalah jurnal perkembangan remaja. Kita mau mencari yang terbaru, misalnya tahun 2024. Kita sudah melihat di sini ada banyak sumbernya. Memahami perkembangan remaja, peka terhadap kesehatan mental. Kita klik di sini. Ini kalau misalnya kita membutuhkan citasinya, ini untuk bacaannya ya. Kita kembali, kan biasanya kita membutuhkan citasi, kita tidak perlu lagi menuliskan kembali, maka kita cukup kutip di sini nih. Di sini ada tanda kutip. Nah, mau yang mana? Apakah menggunakan MLA, APA, atau ISO? Nah, ini kita kopas saja. Kemudian kita tempelkan di Microsoft Word. Nah, ini citasinya sudah selesai. Oh, kita butuh lagi. Baik, kita menambahkan sumber referensinya lagi. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu menuliskan ulang. Tadi kita sesuai ini ya. Nah, ini kita klik kembali dan kita masukkan di sini. Nah, ini dia teman-teman penggunaan AI untuk mempermudah pekerjaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.